Ada yang menarik dari Yosua pasal yang ke-16 ini, karena itu saya ingin membahasnya dalam program Bible Everyday hari ini. Ibu Bapak, Yosua pasal yang ke-16 cukup singkat, hanya 10 ayat. Dan judul perikopnya adalah milik pusaka Efraim dan Manasye. Siapakah Efraim? Siapakah Manasye ini? Dua orang ini merupakan anak daripada Yusuf. Pertanyaannya adalah, kenapa Yusuf mendapat dua bagian? Mereka mendapatkan dua tanah pusaka Efraim dan tanah pusaka Manasye. Bukankah seharusnya satu anak Israel, satu suku Israel itu mendapatkan tanah pusaka satu saja? Tetapi kenapa Yusuf mendapat perlakuan yang berbeda? Bukankah dia bukan anak sulung? Yusuf bahkan termasuk bilangan anak yang muda daripada keturunan Yakub. Tetapi kenapa justru dia yang mendapat dua bagian, yaitu tanah pusaka Efraim dan Manasye? Harusnya siapa yang mendapatkan dua bagian tanah pusaka? Tentu saja Ruben sebagai anak sulung. Tetapi Ruben tidak mendapatkannya. Untuk jelasnya saya mengajak kita baca 1 Tawarikh 5 ayat 1. Inilah alasan kenapa Yusuf mendapat dua bagian sedangkan Ruben hanya mendapat satu bagian. Padahal Ruben adalah anak sulung. Menurut ketetapan pada waktu itu anak sulung mendapat dua bagian. Saya bacakan 1 Tawarikh 5 ayat 1. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel. Jadi di garis bawahi, Ruben anak sulung Israel. Dialah anak sulung. Tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Jadi firman Tuhan menggarisbawahi seperti ini. Ruben anak sulung, tetapi dia tidak mendapatkan berkat sebagai anak sulung, yaitu dua porsi, dua bagian, dua tanah pusaka. Sedangkan Yusuf justru mendapat dua tanah pusaka. Kenapa? Berkat sesungguhnya bukan soal kelahiran, tapi berkat adalah soal sikap. Ruben ini secara status, secara kelahiran dia anak sulung, tetapi secara sikap dia sangat-sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Dia melanggar kesucian petiduran ayahnya. Dia tidak hidup benar, dia tidak jaga kekudusan, padahal dia anak sulung. Mestinya sebagai yang sulung, sebagai yang tertua, dia kasih contoh yang baik untuk adik-adiknya, kasih contoh yang baik untuk suku Israel yang lain. Tetapi nyatanya dia tidak. Dia lebih memuaskan hawa nafsunya. Anda juga ingat cerita di mana ketika Yusuf dijual, Ruben tidak berperan di situ. Justru yang dicatat di situ, yang memperjuangkan Yusuf siapa? Kalau Anda baca, Yehuda justru. Anda juga baca, Ruben ini sebagai yang tertua, malah dia tidak ambil sikap. Inilah kekeliruan juga. Lalu kemudian, ibu bapak saudara semuanya, kembali dalam kisah ini, berkat bukan soal kelahiran, tapi berkat soal sikap. Esau secara kelahiran sulung, tapi berkat sulung itu jatuhnya ke siapa? Ke Yakub. Kenapa demikian? Esau memandang rendah, meremehkan hak kesulungannya. Maka dia jual hak kesulungannya hanya demi sepiring kacang merah. Tidak menghargai anugerah Tuhan, menginjak-injak anugerah Tuhan. Itu yang membuat dia tidak mengalami apa-apa dari Tuhan. Yang kita bisa pelajari dari kisah ini adalah seperti ini, bahwa status bukanlah segala-galanya. Sikap lebih penting daripada status. Apa gunanya kita punya status sebagai anak Tuhan? Kita secara status harusnya menjadi orang yang diberkati. Tetapi kalau sikap kita bertolak belakang dari status kita, jangan pernah berharap berkat itu turun kepada kita semuanya. Jadilah seperti Yusuf. Dia termasuk bilangan yang termuda di antara anak-anak Yakub, tetapi secara sikap dia sangat luar biasa. Dialah yang menyelamatkan keluarga Yakub. Dialah yang memelihara keseluruhan bangsa Israel ketika berada di Mesir. Itu sebabnya
Tuhan memberkati dua tanah pusaka sekalipun bukan sebagai anak sulung. Ibu, bapak, saudara, seperti apa keputusan yang kita buat hari ini? Seperti apa sikap kita hari ini? Seperti apa tindakan kita hari ini? Itu jauh lebih penting dibandingkan dengan status kita. Tindakan kita lebih berbicara dibandingkan dengan status kita. Apa gunanya status kita orang Kristen, tapi tindakan kita justru mengingkari status kita sebagai orang Kristen? Mari lakukan yang terbaik dalam hidup kita, supaya orang melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Tuhan memberkati.